tipsnya itu harus open minded dulu sih, Des. Dan menerima kenyataan tadi. Karena gue dari jurusan politik pemerintahan gitu, ucuk-ucuk masuk ke dunia sales yang notabene menyeramkan katanya. Ternyata justru gue enjoy di situ. Karena tadi ada talenta yang bisa gue kembangin. Nah, pokoknya yang udah kita refleksikan ke belakang itu kayak sesuatu hal yang mungkin ada juga yang kenapa nggak kita lakuin kemarin, tapi juga ada juga oh ternyata yang masa lalu kemarin sangat mendukung kita yang sekarang. Mungkin ada sisi itu juga sih, aku yakin. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi ini aku ketemu dengan temen yang spesial banget, temen kuliah satu jurusan, satu angkatan, yang tahu nggak sih, dulu tuh kita bukan satu geng main nggak sih? Betul. Satu geng main, karena juga beda, tapi sekarang kita disatukan dalam satu visi dan misi, yaitu berbagi hal-hal positif di pagi ini. Thank you ya Nevi udah mau datang. Iya, thank you juga Desi atas undangannya. Suatu kehormatan nih diundang sama Mbak dosen satu ini. Mantan dosen. Oh, mantan dosen. Oke. Siap. Jadi guys, Mbak Nevi ini merupakan alumni dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM angkatan 2010. Nah, sekarang Mbak Nevi ini kerja di bagian trade marketing ya. Tentu teman-teman berpikir ya, jurusannya politik pemerintahan, kerjanya di trade marketing. Nah, mungkin Mbak Nevi bisa cerita tuh awal kuliah atau mungkin awal milih jurusan, apakah mengira seperti ini atau kayak gimana tuh? Cerita dong. Ya oke, aku mau cerita ini buat Desi sama teman-teman sekalian di YouTube. Jadi gini loh ceritanya, dulu aku nggak ada kepikiran untuk sampai terjun ke dunia kerja yang saat ini aku lakoni. Karena di awal mula aku milih jurusan Departemen Politik Pemerintahan itu cikal bakalnya ketika SMA aku melihat nilai apa yang paling tinggi di mata pelajaranku saat itu. Saat itu mata pelajaran yang paling bagus nilainya salah satunya adalah sejarah. Sejarah, agama, PPKN. Cuman karena agama aku nggak mau jadi pendeta konteksnya, jadi aku coba cari alternatif lain, sejarah. Kira-kira kalau misalkan jurusan apa nih yang bisa related sama sejarah? Mungkin itu ada kaitannya sama pemerintahan ataupun politik. Nah kebetulan aku coba searching di beberapa universitas ternama, saat itu searchingnya UGM karena memang pengen masuk UGM terus terang. Cikal bakal masuk UGM lebih unik lagi Des, jadi waktu itu aku liburan ke Jogja sama temen sebangkuku. Namanya Susan. Aku belum terlalu concern untuk memikirkan kuliah saat itu karena masih main-main aja pikirannya. Terus tiba-tiba Susan sama aku lewat di depan bundaran UGM. Terus Susan bilang, besok kalau misalkan kita kuliah bareng yuk di kampus ini. Dia bilang kayak gitu. Sejak saat itu tertinggal di dalam memori otakku. Dan dia selalu, karena kita sebangku, jadi kita sering sharing dan sering rajin belajar untuk mendapatkan UGM. Intinya itu penting banget, tim support buat menunjang kamu masuk di perguruan tinggi yang kamu minati itu juga penting. Nah, sejak saat itu kita rajin belajar, les bareng, di satu tempat les bareng. Kalau di tempat les, dulu aku kan lesnya di Ganesha Operation ya, GO. Nah, di GO itu dulu kelasnya reguler, kelasnya yang banyak orangnya 15 murid tuh. Karena kadang suka nggak konsen tuh Des kalau 15 orang, jadi aku itu ambil kelas privatnya lagi. Jadi kebetulan guru-gurunya itu mau untuk ada kelas tambahan gitu. Jadi akhirnya aku sama Susan selalu ambil kelas tambahan. Intinya yang seminggu cuma 2 kali, aku bisa 3-4 kali buat les demi mengejar UGM. Gila banget, khusus tuh masuk GM ya. Iya, karena aku merasa kemampuan aku kurang gitu, jadi makanya harus ada usaha lagi yang ekstra di situ. Dan kebetulan Susan itu anaknya pinter dan dia bisa ngedirect aku untuk sama-sama maju gitu. Penting banget dibilangin itu tim support tuh penting banget. Terus kemudian singkat cerita,
sama-sama berjuang. Tapi aku lupa nih pas mau daftar, itu aku nggak tahu jadwal utul UGM tuh kapan segala macem, dan Susan yang infoin ke aku. Memang dia semangat banget sih buat ngajak kita untuk kuliah bareng. Terus akhirnya dia yang ngasih tahu dan aku H-1 tuh woro-woro. Jadi kayak baru gedebak-gedebuk gitu loh. Karena aku saking cueknya banget. Tapi puji syukur semuanya dikasih jalan sama Tuhan. Akhirnya aku bisa daftar. Dan akhirnya aku nentuin jurusannya memang beda sama yang dipilih Susan. Karena Susan milihnya lebih ke hukum. Saat itu di UGM sama HI kalau nggak salah. Terus kemudian karena aku melihat potensi di nilaiku yang tinggi adalah di sejarah sama kewarganegaraan, akan related sama pemerintahan, ya udah saat itu aku pilih ilmu pemerintahan atau masuknya kategorinya jurusan politik pemerintahan sebelum akhirnya di PPUGM itu kan. Betul. Nah, ya udah akhirnya ambil situ, puji syukur juga keterima, tapi sedihnya adalah Susan nggak keterima. Serius? Iya, Susan, tapi nggak apa-apa. Tuhan mungkin berkata lain, tapi Susan masuk UI kok, Universitas Indonesia. Sama-sama universitas bagus, cuman dia pilih dapetnya di UI, aku dapetnya di UGM. Akhirnya aku ketemu Desi deh di JPP UGM. Jadi pada intinya adalah kita dari SMA itu udah bisa mengenali diri kita sendiri dulu. Misalkan kita bingung nih, kita bisa ngelakuin konseling ke guru BK. Mungkin di SMA kan ada guru BK tuh, poin intinya tuh. Bisa sharing ke dia, jadi biar dia beri arahan kira-kira jurusan apa sih yang tepat buat kita nanti ke depannya. Terus kemudian kalau guru BK tidak bisa diandalkan, ada alternatif lain. Di sini kan kalau secara profesional mungkin ada psikolog ya. Mereka bisa memberi masukan ke kamu atau memberi tes minat dan bakat. Itu kamu kira-kira cocoknya untuk jurusan apa nih, ya kan, masuk di universitasnya. Untuk kampus kan bisa menyesuaikan dengan jurusan. Biasanya universitas itu ada jurusan-jurusan yang unggul juga kan, yang terakreditasinya A. Seperti itu. Yang paling penting sih jurusan sih kalau menurutku ya, karena kamu akan setiap hari ketemu di situ, belajar di situ, dan tahu metode pembelajarannya seperti apa. Kemudian setelah itu, ya itu sih alternatifnya ada guru BK, kemudian ada siapa tadi namanya profesional yang bisa bantu kamu, atau mungkin kamu bisa discuss sama orang tua kamu, karena orang tua juga salah satu tim support selain penunjang biaya kuliah ya, kalau di luar beasiswa. Iya. Karena kan komunikasi sama orang tua juga penting. Nah, kemudian kalau aku sendiri secara personal, aku memang keputusan aku sendiri untuk pilih jurusan politik pemerintahan. Jadi ketika aku udah diterima, orang tua udah kayak ya udahlah, mau gimana lagi udah keterima gitu kan. Ya, kebetulan juga itu bisa buat belajar karena konteksnya aku di Jakarta, kemudian harus merantau ke Jogja. Jadi ada proses pelajaran yang bisa aku terima di luar konteks akademis. Seperti itu sih. Wah, luar biasa ya perjalanan kamu dari SMA udah belajar banget nih mau masuk ke UGM, dan alhamdulillahnya karena relate sama nilai kamu yang sejarahnya bagus, PPKN-nya juga bagus, kamu milih untuk masuk ke jurusan politik dan pemerintahan yang saat itu namanya jurusan ilmu pemerintahan. Nah, waktu kuliah ya mungkin sekitar 3-4 atau 5 tahun gitulah Nep, zaman kita kan. Nah, itu apa ya, sesuai ekspektasi kamu nggak? Dan mungkin kaitannya dengan masa saat ini gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya tuh di ketika kuliah tuh di semester akhir kan ada konsentrasi ya. Jadi kalau di jurusan politik pemerintahan itu konsentrasinya terbagi menjadi 3, ada di negara, intermediari, sama masyarakat. Nah, kalau negara itu lebih spesifik membahas yang semuanya tentang negara. Mungkin Desi bisa menjelaskan secara lebih detail itu seperti apa. Terus kemudian kalau intermediary lebih berkaitan sama pelajaran yang berkaitan sama kayak partai politik, kayak gitu-gitu. Kalau masyarakat lebih ke NGO dan lain-lain. Nah, kalau aku ambil kelas konsentrasinya adalah intermediary, karena aku merasa di awal semester nilaiku tuh jeblok semua, Des, karena aku masih kaget lah dari Jakarta ke Jogja, harus hidup sendiri. Kemudian juga ternyata yang aku pikirkan dari wah gila nih nilai sejarah gue tinggi, nilai kewarganegaraan gue tinggi, pas di kuliah itu lebih susah lagi pelajarannya ternyata di semester awal. Ya ampun, aku ngerasanya gitu loh ya. Kalau aku nggak tahu kalau kamu ngerasanya gimana, lebih susah nggak? Ya, kalau itu sih awal-awal
Aku sih ngerasanya ya lumayan harus adaptasi banget sih, soalnya aku waktu SMA kan aku IPA tuh Nep. Aku di IPA terus kok kayak gini hafalan banget, terus apa ya harus berpikir out of the box dan ya kayak gitulah ya cukup berat. Iya, iya aku juga ngerasa hal yang sama. Mungkin adaptasi dan kebetulan adaptasinya kamu mungkin lebih bagus karena nilai kamu nggak jelek gitu ya. Kalau aku nilainya jelek-jelek banget. Nah kemudian cara aku memperbaikinya adalah ketika ada konsentrasi itu. Nah karena kelas konsentrasinya itu dibagi menjadi 3 dan banyak mahasiswa yang pilih di konsentrasi negara sama masyarakat. Mungkin karena faktornya adalah selain mata kuliahnya mereka suka dan dosennya asik-asik. Teman kalau aku cari kelas yang sepi. Oke. Justru di situ aku bisa konsentrasi. Nah, kelas yang sepi saat itu kan adanya intermediary, Des. Iya sih. Iya nggak sih? Peminatnya itu dikit banget loh dibanding negara sama masyarakat kalau aku lihat. Nggak nyampe dari kacamata 30 aku. nggak sih sekelasnya? Aku lupa jumlahnya berapa, pokoknya itu dikit banget. Paling banyak tuh masyarakat, karena dosennya katanya asik-asik, iya nggak sih? Ya, itu mah pandangan subjektif lah ya, Bu. Iya, subjektif. Aku kan mainannya sama anak yang subjektif saat itu. Oke, saat itu makanya aku masuk kelas intermediary biar aku bisa fokus memperbaiki nilai-nilai aku. Dan puji syukur di situ juga anaknya killer-killer yang maksudnya yang nggak pecicilan gitu loh, anak-anak yang rajin belajar juga dan akhirnya ke bawah suasana yang benar-benar yang kayak udah mau berubah gitu untuk dari segi belajar. Nah, setelah itu aku tuh sempat berpikir apa gue lamar di DPRD ya atau DPR RI yang notabene ada di Jakarta tuh. Betul. Akhirnya sempet tuh gue coba cari-cari info Des di DPR RI. Cuman untuk magang dulu lah awalnya. Karena nggak mungkin langsung bisa kerja sekalipun udah S1 saat itu. Karena gue memahami gue tidak ada pengalaman penelitian, tidak ada pengalaman yang related sama bidang itu. Ketika magang pun mereka kayak nggak ada jalan lah intinya buat gue. Di sana belum ada jalannya, mungkin Tuhan juga berkata lain. Pada suatu saat tuh temen gue kayak ngajakin ke job fair, saat itu lagi cari-cari kerja. Gue diajakin sama Dito, dia anak UGM juga. Nah, tapi saat itu dia ngebawa gue ke salah satu stand. Salah satu stand itu lebih ke produk jualannya adalah es krim saat itu. Atau gue sebut merek gak? Nanti di part 2 ya biar pada penasaran. Nanti part 2. Salah satu produknya es krim dan saat itu adalah posisinya corporate sales and event. Coba lo pikir dong. Terus si Dito lamar itu padahal jurusan dia adalah manajemen kebijakan publik. Tapi itu kenal deh. Jadi ya kebetulan corporate sales ini menampung untuk semua jurusan. Jadi tidak yang lebih spesifik ke kamu harus punya keahlian A segala B itu enggak. Jadi semua jurusan. Dito apply, saat itu gue nggak apply karena CV gue habis. Karena kan dulu kan job kalau datang ke event-event yang berkaitan sama kerjaan-kerjaan gitu kan bawa CV tuh, CV gue habis. Tapi kebetulan HRD-nya adalah anak UGM. Nah ini di saat pertama kali ini adalah link UGM itu berfungsi dengan baik. Wow, gila. Jadi karena Dito udah pembukaannya dengan HRD-nya udah oke, terus dia bilang juga dia bawa teman tapi CV-nya habis, akhirnya Dito dipanggil interview, gue juga dipanggil interview tapi dengan konteks gue belum kirim CV. Oh gitu. Keren nggak tuh? Keren banget bisa langsung masuk gitu loh. Iya. Akhirnya kita sama-sama di interview dan akhirnya Dito gagal di interview user dan gue lolos sampai tahap akhir. Akhirnya di corporate sales dulu pertama. Cikal bakalnya itu nggak ada nyambungnya, cuman mungkin karena gini, corporate sales itu kan adalah sebenarnya sales, tapi segmennya lebih ke corporate. Corporate itu dalam arti di sini kayak banking, terus kemudian e-commerce yang notabene sales itu harus punya kemampuan di luar sales toko kelontong misalkan. Karena sales itu dunia sales tuh luas banget. Nah, corporate sales ini jualan produknya, jualan es krim, cuman lebih ke ranahnya tadi corporate banking. Otomatis kalau jualan ke orang-orang di banking itu tidak semudah seperti kita toko kelontong. Karena pertama kita juga harus berpakaian rapi, terus kemudian punya skill untuk presentasi karena ketemunya langsung sama decision maker, orang-orang yang jabatannya udah tinggi-tinggi dan nggak bisa sembarangan diketemuin seperti itu.
Kemudian juga saat itu ada corporate event juga kan, jadi lebih ke penjualan di event-event tapi event corporate. Misalkan si Sinarmas ada bazar buat karyawannya setiap akhir bulan. Nah kita dijoinin untuk buka stand di situ seperti itu. Jadi jualannya lebih ke arah sana, yang enggak jualan yang hard selling banget, karena aku juga punya tim saat itu yang langsung terjun. Jadi bukan aku yang layanin ke customer, bukan. Pada intinya seperti itu. Nah jadi jurusan aku nih nggak nyambung nih sama pekerjaan aku yang saat itu di pertama corporate sales, tapi aku melihat bahwa ada talenta yang aku miliki di luar itu, di luar mata pelajaran itu, di luar perkuliahan itu, yaitu adalah aku bisa ngomong di depan orang. Oke. Seperti itu salah satu skill yang harus disyukuri. Kebetulan aku juga tipikal orang yang ekstrovert bukan introvert. Otomatis itu adalah salah satu talenta yang bisa dikembangkan sebenarnya. Dan tadinya juga di awal aku agak takut gitu loh. Wah, corporate sales nih, apaan nih gitu kan? Iya kan, ternyata ya udah asing gitu kan, corporate salesman. Ini ngapain? Ada salesnya, embel-embel sales. Wah, jangan-jangan nanti jualan ada target, udah takut duluan. Tapi ternyata ketika aku terjun langsung itu malah menyenangkan gitu, dan membawa punya kayak experience baru gitu. Dan mungkin ada kaitannya juga sama kuliah, ada beberapa hal yang bisa di flashback lagi. Kayak contoh dulu kita diajarin strategi komunikasi politik, ya kan? Stratekom. Nah di Stratekom itu kita bagaimana caranya mengkampanyekan diri kita sendiri untuk bisa menang dalam pemilihan gubernur misalkan. Yang aku tangkap salah satunya seperti itu. Nah kalau aku bagaimana caranya memenangkan, gimana caranya deal dengan customer atau klien untuk bisa beli es krim dengan korporat apa, seperti itu. Jadi kayak beda case aja sih, tapi intinya tuh sama gitu kan. Oh iya sih. Mungkin lebih kayak caranya aja yang agak berbeda. Mungkin kalau si mau jadi gubernur harus kampanye segala macam. Kalau aku kan nggak harus kampanye untuk dapat klien, ya kan? Mungkin dengan cara kasih benefit apa, win-win solutionnya apa, kayak gitu sih, seperti itu. Wow, jadi waktu itu ibaratnya kamu dapat ilmu nih dari JPP tentang Stratekom, terus kamu juga sadari bahwa ada nih potensi dalam diri aku nih di bidang komunikasi. Terus ternyata nyambung gitu ya? Bisa. Terus waktu itu gimana sih waktu kamu pertama kali masuk ke dunia kerja? Kan otomatis harus adaptasi lagi dong. Nah itu tipsnya kayak gimana tuh, Nep? Oke, tipsnya itu harus open minded dulu sih, Des. Dan menerima kenyataan tadi. Karena gue dari jurusan politik pemerintahan gitu, ucuk-ucuk masuk ke dunia sales yang notabene menyeramkan katanya. Ternyata justru gue enjoy di situ. Karena tadi ada talenta yang bisa gue kembangin. Nah, harus adaptasi itu yang pertama harus open minded dulu. Kenapa gue bilang open minded? Ketika kita open minded artinya kita mau belajar. Ya kan? Kalau kita udah mau belajar itu mudah-mudahan juga dipermudah sama Tuhan. Kalau gue sih mikir gitu aja, simple. Karena kalau gue idealis, gue nggak mau di sales segala macam. Otomatis gue menutup diri untuk diri gue sendiri untuk mengetahui tentang dunia sales. Sebenarnya nggak serem-serem amat dan udah sesuai apa yang orang pikir banyak gitu loh. Karena notabene orang yang udah keluar ketakutan biasanya mereka yang kurang paham lebih lanjut sih, atau mereka kurang menyukai tentang dunia itu. Tapi karena gue udah open minded, otomatis itu kayak gimana ya, semesta mendukung gitu loh. Iya, jadi kayak ya udah kayak ngalir aja. Dan lagi pula pas gue di awal-awal kan dulu belum punya responsibility yang terlalu berat gitu. Artinya dulu baru tim pendukung bukan decision maker. Jadi masih yang ngikutin flow-nya seperti apa sih. Dan target ada, cuman dibagi per tim, jadi nggak terlalu berat. Dan saat itu juga kebetulan salah satu brand kita brand ternama dan itu dicari dan banyak banget kerjaannya. Dan kayak udah, jadi gue masih bisa ngambil ilmu tentang dunia sales yang orang takutin, tapi lebih ke corporate sales dan event saat itu. Wow, perjalanan kamu panjang dan luar biasa ya, dari SMA sampai lulus kemudian di bidang corporate sales itu menurutku ya kayak halnya beda-beda gitu loh. Jadi SMA kayak gini, kuliah kayak gini, kemudian
waktu lulus di bidang ini. Kayak kalau misalnya ada orang yang bilang kita tuh harus linear tuh dari depan sampai akhir, ada kan yang orang berpikir. Kalau Nebi ini unik dia dan menarik menurutku karena walaupun lininya atau mungkin setiap momen ini beda-beda, tapi dia bisa enjoy gitu loh. Nah, kalau yang aku temuin di lapangan itu kan kadang ada orang yang gampang adaptasi, kemudian sangat open minded kayak Nebi ini. Tapi juga ada yang tipikal orang pertama kali masuk kuliah udah beda banget, terus lama-lama grafiknya malah turun, dia malah malas, kemudian ya jangan sampai lah misalnya jadi nggak nyelesain kuliah gitu kan. Nah mungkin Nebi bisa cerita nih bagaimana tips buat menjalani pasang surut kehidupan, gelombang-gelombang kehidupan biar sampai sekarang tuh tetap enjoy gitu loh. Oh iya, oke, aku kasih tipsnya nih. Pertama, aku ingat mamahku karena kan aku kuliah di UGM itu dibiayai sama mamahku. Karena aku punya rasa tanggung jawab ke mamahku dan beliau juga selalu kayak support, dalam arti kayak aku dibatasi nih kuliah itu aku dibiayain pokoknya 4 tahun only. Jadi di luar 4 tahun aku adalah disuruh biaya sendiri kalau kamu memang masih mau kuliah di situ. Dengan konteks yang sama. Jadi mamah akan stop biaya kiriman duit itu sampai 4 tahun. Sisanya kalau kamu mau di Jogja terserah kamu, tapi kamu biaya sendiri. Dan saat itu aku 4 tahun sudah lulus, sebenarnya udah sidang, tapi wisudaku kan tahun berikutnya. Jadi hitungannya 5 tahun. Nah, akhirnya aku bukan ngekos sih, aku pindah ke rumah Pak Deku karena kan nggak harus ada kos yang keluar saat itu. Ya, betul. Karena aku udah nggak disupport dana lagi dan kayak itu tuh sedih gitu loh. Jadi ya memang, jadi kita harus ada kalau di awal memang nilai aku jelek, terus kemudian aku pas di konsentrasi itu aku coba untuk memperbaiki nilaiku, ada kesadaran karena mama udah keluar di situ, ayo cepetan lulus, yang penting IPK kamu di atas 3,01 udah cukup, kata mama gitu. Ya udah, kalau beliau udah keluarin surat kayak gitu kan mau gimana lagi gue, dan gue nggak punya duit masalahnya. Dan gue nggak ada tipikal yang ngebangkang gitu loh, ya elah ngapain sih gitu, nggak ada gue kayak gitu, karena memang gue ya itu tadi masih punya rasa tanggung jawab untuk ya udah gue kelarin 4 tahun, mau nanti di Jogja tetap lebih dari 4 tahun itu urusan nanti, yang penting gue clearin dulu secara akademis gue. Ya udah, singkat cerita gimana cara menstabilkan itu, yaitu gue inget lagi siapa sih orang yang mendanai gue untuk kuliah di sini. Mungkin beda lain ceritanya ketika ketika orang tua gue mau membiayai gue tanpa batas, artinya kayak nggak harus dibatasin 4 tahun gitu kan. Mungkin kayak emak gue kebanyakan duit gitu ya, atau nggak pengen anaknya lulus, atau emak gue sibuk banget saking nggak mikirin anaknya mau selesai kapan, tuh urusan lu lah, udah gede. Nggak kayak gitu, untungnya nggak kayak gitu. Jadi ya sama-sama ada kesadaran dari gue, ada kesadaran dari nyokap gue, akhirnya sampai wisuda kayak gitu sih. Tapi temen juga perlu loh, karena kan lo jauh dari orang tua. Jadi lo coba cari circle yang mendukung lo. Jadi ketika abis konsentrasi kan ada KKN segala macem tuh. Betul. Kebetulan gue juga dipertemukan dengan anak-anak yang visioner, yang punya plan untuk kedepannya tuh mau ngapain. Itu penting banget karena gue juga ketemu sama anak yang nggak mikirin itu. Jadi ada 2 circle yang gue temuin saat itu di akhir-akhir kuliah itu atau sebelum KKN itu. Jadi gue harus pilih nih, gue mau concern ke anak-anak yang nggak serius ini atau anak yang serius untuk jadi lingkungan gue. Akhirnya gue memutuskan untuk memilih dengan anak-anak yang serius. Nggak harus serius-serius banget sih, maksudnya orang yang punya mindset ke depannya tuh bagus gitu, visioner. Gue akhirnya berkumpul sama mereka, main sama mereka, dan gue meninggalkan anak-anak yang nggak jelas itu untuk membantu gue yang tadi mengejar targetnya mama. Akhirnya lulus kayak gitu. Lingkungan juga penting banget sih selain support dari orang tua. Gitu. Sama doa lo jangan lupa. Nah itu pasti itu harusnya disebut pertama tuh, Nep. Oh iya. Aduh. Jadi ada 3 hal menarik ya kalau tak catat tadi sekilas. Yang pertama itu kita harus ingat sosok yang yang sangat support kita, dalam arti mama ya. Mama sangat support Nebi dan mama memiliki dorongan ke Nebi harus selesai nih 4 tahun. Kalau nggak selesai ya gimana lah caranya kamu nanti gitulah.
Terus yang kedua, kamu harus punya circle yang support gitu terhadap masa depan kamu. Nah itu penting banget sih Nep ya, karena kan gimana ya, karakter kita, kemudian pola pikir kita tuh kan sangat dipengaruhi banget oleh teman pergaulan ya, kalau apalagi kamu ngerantau gitu kan. Sangat pengaruh banget kan. Jadi ya emang dua hal itu emang sangat penting juga sih. Tapi aku penasaran deh, kan waktu awal masuk jurusan itu kan kamu ngerasa ini berat banget gitu. Nah sempat kepikiran nggak sih buat pindah jurusan? Oh enggak, kalau aku Oh, enggak. aku enggak kepikiran pindah jurusan, cuman aku gimana caranya kayak bisa lebih baik aja sih. Oke, nggak sempat kepikir untuk pindah jurusan ya waktu itu ya? Sayang sih karena aku mikir mamaku udah invest di awal, kan itu ada duit pangkal juga kan yang dikeluarin ketika masuk jurusan. Kemudian aku udah pindah dari Jogja ke Jakarta, dari Jakarta ke Jogja, kemudian aku udah keluarin dana buat biaya kos, biaya pindah, bahkan aku dikasih hadiah sama mamaku saat itu karena aku masuk UGM, aku dikasih motor loh. Jadi kayak kalau aku pindah jurusan, kalau misalkan di luar UGM gitu, misalkan di UI atau mungkin di UGM sama, tapi kayak aku harus keluar kos lagi gitu loh. Iya. Jadi kayak ya udahlah, sikap menerima yang harus diadaptasi dengan lebih baik lagi. Keren banget ya, nggak ada pikir kayak gitu ya. Padahal kalau rata-rata orang nih ya, kalau ngerasa aduh aku nggak cocok, males banget kuliah macem-macem tuh, ada sih rasanya pengen aduh coba aku di jurusan ini, coba aku di sini, coba aku itu. Nah itu kan sangat, pikiran manusia kan rata-rata kayak gitu ya. Tapi kamu bisa stabil banget gitu, udah keren banget loh. Bisa. Ya karena itu aku mikirin hal-hal lain gitu loh, ada faktor-faktor penunjang lainnya. Iya sih, iya. Terus berarti kalau faktor penunjang aku udah kayak aku tahu kayak gitu, berarti aku harus membenahi diriku sendiri. Kalau aku sih gitu aja, simple. Iya, luar biasa nih. Wow. Terus ini Neb, kalau misalnya nih Nebi diminta ngasih tips buat teman-teman yang baru lulus SMA yang mau kuliah, tips dari kamu apa nih? Oke, tips aku buat teman-teman yang mau melanjutkan ke bangku kuliah, pertama kamu harus kenali diri kamu dulu. Kenali diri. Apa yang menjadi kelebihan kamu? Kelebihan aja deh dulu kita lihatnya. Kita nggak usah lihat dulu kelemahannya dulu. Cuman kita kelebihan. Misalkan tadi kayak pengalaman aku unggul di mata pelajaran sejarah, kewarganegaraan. Mungkin kamu unggul di ilmu pengetahuan alam, karena kamu dari cikal bakalnya anak IPA. Nah mungkin kamu juga lebih tertarik dengan dunia kedokteran. Nah mungkin kamu bisa ambil jurusan kedokteran, seperti itu loh. Jadi kamu harus kenal dulu kelebihannya kamu tuh apa. Kelebihan kamu sendiri, kamu mengenali diri kamu gimana caranya? Ya kamu harus paham diri kamu sendiri gitu loh. Kalau kamu minta support orang lain untuk mengenali diri kamu, bisa. Itu mungkin dari orang tua ataupun dari teman terdekat. Karena kamu juga perlu masukan dari mereka, seperti itu. Nah yang kedua, yaitu tadi, kita pergunakan orang yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh di sekolah ada guru BK. Berdayakan mereka untuk mendapatkan apa yang ada di diri kamu. Kemudian kalau misalkan kamu udah nggak dapetin di orang tua kamu udah nggak didapetin di guru BK, mungkin kamu tadi profesional, psikolog, bisa ke sana. Cuman kalau kamu punya budget lebih ya, biasanya itu harus keluar kos lebih. Seperti itu sih. Jadi tipsnya kamu harus kenal diri kamu. Cara mengenali diri kamu bisa tadi circle-nya yang tadi aku sebutin. Kemudian setelah kamu kenali diri kamu lihat nih faktor lain. Artinya kayak orang tua support nggak ya kalau aku pilih yang ini gitu loh. Karena tanpa orang tua, menurut aku ya, karena aku masih punya orang tua, aku nggak bisa gitu loh. Jadi discuss sama mereka, ada komunikasi dua arah. Pak, kalau aku masuk ke kedokteran, kira-kira menurut Bapak sama Ibu gimana? Betul. Dari segi biaya, sanggup nggak nih kira-kira? Karena nanti akan berkaitan sama biaya kuliah pasti. Iya, betul. Itu penting banget, Des. Iya. Kalau kamu dapat beasiswa, mungkin kamu nggak usah mikirin yang selalu itu. Mungkin kamu lebih pikirin ke gimana dapat nilai yang bagus-bagus terus hingga lulus tepat sasaran. Nah kalau nggak dapat beasiswa, artinya kan pasti ada yang ngasih biaya kamu untuk ngekos, biaya kamu untuk bayar kuliah, jajan kamu bahkan. Nah itu tanya dulu kira-kira mampu nggak untuk membiayainya. Itu tipsnya dari aku. Kemudian
ya udah kamu cari lingkungan yang benar-benar mendukung kamu nanti untuk selanjutannya di jurusan itu bagus. Itu ketika kamu udah masuk sih. Tapi tips aku ya kamu kenali diri kamu, terus kamu support system kamu tuh mendukung atau enggak, intinya itu dulu. Nggak usah yang muluk-muluk sama kamu, konsentrasi buat mengejar apa yang sudah kamu plankan itu. Ya dengan cara les kayak aku tadi. Oke. Ya, jadi banyak banget nih tips dari Nevi. Yang pertama, kamu harus mengenali diri kamu dulu. Terus kemudian yang kedua, pahami juga kira-kira kamu tuh maunya kayak gimana sih. Kamu bisa sharing juga ke orang tua kamu atau mungkin ke psikolog ya kalau memang diperlukan. Lalu yang ketiga mungkin kamu cari juga nih namanya support system, lingkungan yang mendukung usahamu untuk mencapai tujuan kamu itu. Nah itu jadi teman-teman kalau mau masuk ke kuliah harus lakukan 3 hal itu. Nah lalu kalau udah kuliah nih, kita harus kayak gimana? Nah ini kan Nevi udah kerja, Mbak Nevi ini udah kerja. Mungkin ada beberapa catatan yang mungkin harusnya aku lakuin ini nih waktu kuliah dan ternyata hal ini tuh harusnya akan bermanfaat banget nih bagi aku ke depan. Kayak misalnya aku ngerasa kuliah itu udah cukup, kemarin aku berorganisasi ya, ikut BEM, Komap dan sebagainya, aku merasa cukup. Tapi semakin kesini aku sadar bahwa harusnya aku nggak cuman ikut itu aja, tapi aku harus ikut organisasi di luar kampus, misalnya kayak perhimpunan perempuan atau sebagainya. Nah itu kalau dari sisi aku. Nah kalau dari sisi Nevi gimana tuh? Oke, satu hal yang aku coba flashback kayak gue dulu kenapa nggak kayak gini ya, gitu kan? Adalah ketika hal kecil aja ya Des. Contoh kayak sekarang kan kita ikatan alumni itu semakin dekat ya karena dengan adanya virtual Zoom. Betul. Nah, gue merasa kenapa nggak dari dulu gitu loh, gue bisa aktif di hal yang kayak gini ketika kita masih satu kelas. Itu yang gue sayangkan. Itu hal sederhana yang gue sayangkan karena apa? Gue jadi berpikir kalau dari dulu ketika kita satu kelas sudah ada seperti ini, mungkin kita akan lebih oke lagi, lebih salut lagi, lebih kompak lagi, kayak gitu sih. Itu sih. Jadi sama pengalaman organisasi gue terus terang kayak BEM segala macam itu gue nggak ikut dan gue tidak mau maksudnya tidak mau kayak sedih-sedih amat gitu. Cuman salah satu hal yang terkecil lewat dari jurusan dulu deh, teman satu kelas itu dulu. Karena untuk yang secara non akademis yang berkontribusi untuk kampus gue sudah menyalurkan itu. Karena kan dari segi olahraga juga gue berkontribusi untuk bawa nama kampus kan. Jadi gue nggak terlalu pusing diambil untuk kategori itu. Cuman untuk yang lebih deket ya di kelas sih. Kenapa nggak dari dulu gue mengkoordinir teman-teman gue, nggak dari dulu kita adakan kelas-kelas atau pertemuan-pertemuan yang berkaitan sama pengembangan atau seminar yang khusus anak-anak jurusan atau angkatan elu sendiri. Nah, iya juga sih, aku juga sempat kepikiran itu. Karena menarik banget loh kalau misalnya kita tiap minggu atau mungkin tiap bulan sekali lah ngadain duduk bareng lesehan atau duduk bareng di San Siro gitu kan, ngobrolin apa. Udah simpel aja. Buat ngiketin tali silaturahmi aja, soalnya kan kita kalau kelar kelas udah pergi, yang mau ke perpus, mau ke kantin, udah kan gitu ya dulu ya. Iya sih. Iya, padahal itu bisa berdampak lebih banyak, apalagi saat itu konteksnya kita masih dapat jadi mahasiswa, itu bisa dapat kesempatan-kesempatan untuk berbagi sama orang tuh lebih banyak, berbagi secara ilmu mungkin, atau mungkin secara kegiatan nyata, kayak contoh Jeret sale, jualan baju bekas kan bisa waktu itu di dalam kegiatan kampus. Tapi ya gimana ya kayak udah terjadi gitu loh. Oke, oke Nep. Pokoknya yang udah kita refleksikan ke belakang itu kayak sesuatu hal yang mungkin ada juga yang kenapa nggak kita lakuin kemarin. Tapi juga ada juga, ternyata yang masa lalu kemarin sangat mendukung kita yang sekarang. Mungkin ada sisi itu juga sih aku yakin. Nah, mungkin untuk closing statement Nep dari perjalanan kamu dari SMA sampai sekarang nih, tolong dirangkum 1-2 kalimat atau 3 kalimat, monggo. Ya, oke. Buat teman-teman yang mau lanjut kuliah, saran aku agar tetap semangat. Semangat dan jangan lupa minta support system dari keluarga yang paling penting sama lingkungan terdekat kamu, dan juga jangan lupakan Tuhan, selalu andalkan Dia dalam segala saat. Semoga kalian mencapai apa yang
Mungkin kalau kalian pengennya A tapi Tuhan tidak berkehendak jadi A nantinya ke depannya setelah lulus kuliah, tidak sesuai dengan jurusan pekerjaannya, itu nggak jadi masalah. Karena menurutku jalannya orang tuh udah ada yang atur, dan kita coba lihat apa maunya Tuhan bukan maunya kita. Jadi jangan sampai ada penolakan, harus terima, tapi terimonya lebih ke lebih analisis lagi, lebih ke kira-kira gue ngelakuin kayak gini bisa jadi lebih baik nggak ya? Kayak gitu sih. Jadi saran gue sih itu, karena apa yang kita planin kadang Tuhan bisa jadi nggak berkehendak. Jadi kita kayak enjoy aja ngadepin segalanya, biar kedepannya juga oke. Seperti itu sih. Sukses buat teman-teman SMA. Doa yang terbaik buat kalian. Oke, makasih banyak ya Nep, supportnya, vibes-nya, Mbak. Sangat bermanfaat lah buat kita semua, aku yakin. Jadi teman-teman yang di luar sana mungkin galau, aku harus gimana nih lulus SMA, atau mungkin yang baru lulusan kuliah, aku juga galau nih mau kerja apa. Ya udah, intinya itu kita lakukan yang terbaik, kita pasrahkan pada Tuhan, pada Allah. Karena bagaimanapun usaha kita pasti yang namanya Tuhan, Allah ataupun keluarga juga pasti akan mendukung apapun nantinya. Dan ibarat kata inilah pohon, kalau pohon itu ada daun, pokoknya daun itu jatuh, kejatuhan atau jatuhnya daun itu ke tanah itu pasti ada yang ngatur, intinya gitu. Asik. Kan. Oke, makasih banyak ya Nebi udah mau sharing-sharing. Mohon maaf lo kalau pagi-pagi ini gak nih. Iyalah, enggak lah. Thank you banget lo Desi udah diundang. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati. Iya, terima kasih banyak Nebi. Sukses terus ya ke depannya. Semoga semua lancar dan berkah juga rezekinya. Amin. Amin, sama-sama. Ya, oke guys. Itu tadi ya kita obrolan dengan Mbak Nebi, temenku, temen deketku yang sangat luar biasa, inspiratif, udah melalui berbagai gelombang kehidupan dan bisa stabil itu keren banget. Dan aku pun dapat pelajaran menarik dari kamu lah. Intinya kita harus tetap menstabilkan diri. Gimana caranya? Entah itu ingat orang tua, ingat support system, ataupun ya kita yang utama adalah ingat Tuhan yang Maha Esa. Itu penting banget. Betul sekali Mbak Desi. Oke, makasih banyak guys. Kalau misal teman-teman mau sharing lagi, atau mungkin teman-teman ada yang ditanyakan ke Mbak Nebi, mungkin Mbak Nebi bisa dihubungi lewat IG, atau mungkin nanti link LinkedIn-nya bisa di-share ya Mbak Nebi ya. Bisa. Ini ada LinkedIn-nya, ini muncul nih gitu kan. Oke, makasih banyak ya. Udah mau berkenan sharing-sharing ke kita ya Nep ya. Ya. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dan semoga sehat selalu. Dadah Nebi. Dadah Desi.